Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Basics and Definition E-Commerce, yang dimana nantinya akan kita bagi menjadi 4 orang sebagai pembicara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Alifan, kedua oleh Makfiro Firizki, ketiga oleh Bella Malvira Wulandari, dan yang terakhir oleh Hikmah Al-Sadita. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ke pembicara pertama. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu istilah e-commerce menurut dua sudut pandang, yaitu yang pertama menurut Wikipedia dan yang kedua menurut beberapa penulis atau definisi awal. Untuk yang pertama menurut Wikipedia, e-commerce atau electronic commerce adalah perdagangan produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer seperti internet. Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler, transfer data elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce modern biasanya menggunakan World Wide Web untuk satu bagian dari siklus transaksi, meskipun mungkin juga menggunakan teknologi lain seperti email. Bisnis e-commerce biasanya menggunakan beberapa hal, seperti ada situs web belanja online untuk penjualan eceran langsung ke konsumen, kemudian ada lagi menyediakan atau berpartisipasi dalam pasar online yang memproses bisnis pihak ketiga menjadi penjualan konsumen atau konsumen ke konsumen. Kemudian ada pertukaran data elektronik bisnis ke bisnis dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya pre-tail, juga disebut sebagai pre-retail atau praniaga, adalah kategori e-commerce dan retail online untuk memperkenalkan produk, layanan, dan merek baru ke pasar dengan melakukan pra-peluncuran online. Kemudian dari Wikipedia ada yang namanya e-business. E-business atau electronic business adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung segala aktivitas bisnis. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Kemudian masih dari Wikipedia ada digital ekonomi. Digital ekonomi mengacu pada ekonomi yang didasarkan pada teknologi komputasi. Ekonomi digital terkadang juga disebut ekonomi internet, ekonomi baru, atau ekonomi web. Ekonomi digital didukung oleh penyebaran teknologi informasi dan komunikasi di semua sektor bisnis untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, itu tadi istilah e-commerce dari Wikipedia. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan istilah e-commerce menurut beberapa penulis, yaitu tentang definisi awal. Untuk istilah e-commerce menurut beberapa penulis ini itu berbunyi seperti ini. E-commerce memungkinkan eksekusi digital yang komprehensif dari proses bisnis antara pemasok dan pelanggan mereka melalui jaringan publik dan swasta global. Namun definisi tersebut itu menimbulkan beberapa pertanyaan atau kontroversi. Yang pertama, apa artinya komprehensif? Apakah itu berarti proses total? Apakah semuanya sudah digital? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan transportasi dan pengiriman barang real atau barang nyata untuk e-commerce itu? Jelas di situ adalah beberapa batasan untuk digitalisasi. Meskipun cepat atau lambat, percetakan 3G dapat berubah banyak. Kemudian mengapa bisnis harus dijalankan secara elektronik?
apakah pemberdayaan itu sendiri merupakan nilai, atau apakah itu mendigitalkan bisnis karena kita dapat mengurangi biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan keuntungan. Itu tadi dari 3 kontroversi atau 3 pertanyaan mengenai definisi awal dari beberapa penulis tadi. Definisi tersebut meskipun diberikan dalam banyak buku e-commerce, terlalu berorientasi pada pemasaran dan tidak membantu untuk memahami keuntungan dan kerugian dari bisnis digital atau e-commerce itu sendiri secara wajar. Definisi akhir dari e-commerce, mari kita mulai dengan beberapa atribut penyusun e-commerce. 1. Digitalisasi bisnis, yang berarti penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang komprehensif tidak hanya dalam organisasi bisnis seperti yang telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir oleh sistem informasi dan digital, tetapi sekarang melalui hubungan dan kerjasama yang semakin mulus sistem informasi dan komunikasi dari semua mitra bisnis yang terlibat. Penggunaan TIK yang komprehensif telah dimungkinkan oleh beberapa teknologi dan standar teknis yang telah diterima secara global. 2. Fokus pada proses bisnis. Kami mendukung proses bisnis tentu saja seperti yang kami lakukan selama beberapa dekade terakhir. Tetapi sekarang total proses yang berjalan melalui beberapa organisasi dan melintasi batas mereka didukung. Kami mengotomatiskan proses bisnis tidak lagi hanya di dalam organisasi, karena ini adalah tujuan tradisional TIK. Tetapi sekarang otomatisasi terkait dengan proses total yang berjalan melalui semua organisasi yang terlibat dan tidak hanya subproses di dalam organisasi itu sendiri. Kami meningkatkan kecepatan proses bisnis. Potensi tambahan dapat direalisasikan dengan penggabungan proses antara organisasi yang berbeda. Kami meningkatkan efisiensi ekonomi proses bisnis. Sekali lagi melalui penggabungan proses bisnis di batas mitra bisnis. 3. Penggunaan jaringan global. Internet memainkan peran dominan dan telah menjadi infrastruktur teknis universal. Oleh karena itu, ia membangun tempat virtual global di mana setiap organisasi dan orang yang tertarik membuat bisnis dapat bersatu tanpa batasan geografis dan waktu. Jaringan global memungkinkan pertukaran informasi tanpa batasan waktu dan terlepas dari jarak geografis apapun. Kita tahu bahwa internet selalu aktif dan berjalan selama 24 jam. Potensi dan peluang baru untuk kerjasama. Lebih atau kurang orang dan atau organisasi independen bekerja sama. Pelaku usaha berkumpul kapanpun mereka mau atau saat dibutuhkan. 4. E-commerce dengan model 5C. Pendekatan lain untuk mendefinisikan dan menjelaskan apa itu e-commerce berasal dari apa yang disebut model 5C. Ini mendefinisikan e-commerce dengan 5 domain aktivitas yang denominasinya dimulai dengan huruf C. 1. Perdagangan. Di pasar elektronik ada pencocokan pelanggan dan pemasok, penetapan ketentuan transaksi dan fasilitasi transaksi pertukaran. Dengan perpindahan luas ke sistem perusahaan berkemampuan web dengan kemampuan yang relatif seragam dibandingkan dengan sistem lawas, hubungan rantai pasokan universal telah dibuat. 2. Kolaborasi. Web adalah perhubungan yang luas atau jaringan hubungan antara perusahaan dan individu. Kolaborasi format yang lebih atau kurang dibuat oleh atau muncul di web untuk menyatukan individu yang terlibat dan pekerjaan pengetahuan dengan cara yang membatasi batasan uang, waktu, batas negara, dan afiliasi organisasi.
Ketiga, komunikasi. Sebagai media interaktif, web telah memudahkan beragam produk media. Media universal ini telah menjadi forum ekspresi diri seperti di blog dan di presentasi diri seperti misalnya di Polyvore. M-commerce yang berkembang pesat memungkinkan konektivitas dan dalam konteks dengan produk dan iklan yang peka lokasi. Dalam domain komunikasi, web juga berfungsi sebagai saluran distribusi produk digital. Yang keempat, koneksi. Platform pengembangan perangkat lunak umum banyak diantaranya dalam domain open source, memungkinkan spektrum yang luas dari perusahaan untuk memanfaatkan manfaat dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Yang lebih dari itu, kompatibel dengan mitra dagang dan rekan kerjasama mereka. Internet sebagai jaringan-jaringan yang mudah untuk digabungkan dan di luarnya relatif mudah untuk membentuk jaringan pribadi atau virtual adalah jaringan telekomunikasi universal yang sekarang berkembang luas di domain seluler. Yang kelima atau yang terakhir, komputasi. Infrastruktur internet memungkinkan berbagi sumber daya komputasi dan penyimpanan dalam skala besar, sehingga mengarah pada penerapan gagasan komputasi utilitas yang telah berusia puluhan tahun. Tambahan dari e-commerce. Yang pertama ada m-commerce atau yang disebut dengan perdagangan seluler. M-commerce ini umumnya dipahami sebagai penggunaan perangkat seluler untuk tujuan bisnis, terutama telepon seluler dan PDA, atau yang disebut dengan personal digital assistant. Fitur utama m-commerce adalah independensi lokasi pelanggan, ketersediaan layanan yang tinggi, interaktivitas seluler, keamanan, lokalisasi pelanggan, aksesibilitas pelanggan, dan potensi layanan atau penawaran yang dipersonalisasi. Dan yang kedua ada e-procurement atau yang disebut dengan pengadaan secara elektronik. Secara umum, e-procurement ini adalah otomisasi proses pengadaan organisasi menggunakan aplikasi yang berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan dan pemasok yang tersebar luas untuk berinteraksi dan melaksanakan transaksi pembelian. Setiap langkah dalam proses pengadaan direkam secara elektronik, dan semua data transaksi dialihkan secara otomatis, sehingga mengurangi waktu dan biaya pengadaan. Jika diterapkan dengan benar, e-commerce ini dapat memberikan nilai yang luar biasa bagi perusahaan dengan berbagai cara. Dan selanjutnya ada e-government atau yang disebut dengan electronic government. E-government ini juga dikenal sebagai e-gov, internet government, digital government, online government, atau connect government. E-government ini terdiri dari interaksi digital antara warga dan pemerintahannya, antara pemerintah dan lembaga pemerintah, antara pemerintah dan warga negara, antara pemerintah dan pegawai, dan antara pemerintah dan bisnis atau perdagangan. Interaksi digital ini mencakup semua tingkat pemerintahan, seperti kota, negara bagian atau provinsi, nasional dan internasional. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, dan rekayasa ulang proses bisnis atau yang disebut dengan BPR. Selanjutnya ada e-administration atau yang disebut dengan administrasi elektronik. Administrasi elektronik ini mengacu pada mekanisme yang mengubah proses kerja di kantor dari yang tradisional menjadi proses elektronik, dengan tujuannya untuk menciptakan kantor tanpa kertas. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas total dalam organisasi manapun. Selanjutnya ada e-demokrasi atau yang disebut dengan demokrasi elektronik. E-demokrasi ini menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 untuk mempromosikan demokrasi. Itu berarti suatu bentuk pemerintah di mana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara setara dalam proposal, pengembangan, dan pembuatan undang-undang. Selanjutnya, peran internet.
Pada tahun-tahun awal, e-commerce dianggap sebagai pendukung bisnis atau membantu bisnis. Antara tahun 1998 dan 2000, sejumlah besar bisnis di Amerika Serikat dan Eropa Barat mengembangkan situs web yang belum sempurna. Dan pada era .com, e-commerce ini memasukkan aktivitas yang lebih, tepatnya disebut dengan perdagangan web. Pembelian barang dan jasa yang melalui World Wide Web. Biasanya, dengan koneksi aman dengan aplikasi e-shopping dan dengan layanan pembayaran elektronik seperti otorisasi pembayaran kartu kredit. Munculnya e-commerce ini juga secara signifikan menurunkan hambatan masuk dalam penjualan berbagai jenis barang. Banyak pemilik rumahan kecil yang dapat menggunakan internet untuk menjual barang. Pemasok mapan harus menutup toko mereka dan mengubah model bisnis mereka ke model e-commerce. Tujuannya agar tetap menguntungkan dalam bisnis. Seringkali pemasok kecil menggunakan situs lelang online seperti eBay atau menjual melalui situs web perusahaan besar. Ini untuk memastikan bahwa mereka dilihat dan dikunjungi oleh calon pelanggan. Model bisnis yang terkait dengan e-commerce. Model bisnis yang terkait dengan e-commerce ini ada 10 macam. Yang pertama ada penyedia akses. Nah, penyedia akses itu untuk memastikan akses ke internet. Nah, dengan cara membayar penyedia akses, kita bisa akses ke internet dengan sepuasnya. Misalnya kayak operator teknis dan mis jaringan komputer. Nah, selanjutnya juga ada mesin pencari. Mesin pencari itu apa? Mesin pencari itu seperti perangkat lunak yang paling banyak digunakan di internet untuk langkah awal aktivitas berbasis internet. Misalnya seperti halaman kuning. Halaman kuning perusahaan yang terdaftar dan dikelompokkan menurut cabang dan lokasi. Nah, yang ketiga juga ada toko online. Toko online itu situs web atau tempat Anda yang membeli produk layanan mis, buku, atau perlengkapan kantor. Contohnya seperti direct mail selling. Selanjutnya ada penyedia konten. Penyedia konten itu barang digital sepenuhnya seperti misinformasi, berita, dokumen, dan lain sebagainya. Contoh bisnis tradisionalnya itu di bidang penerbit surat kabar, penerbit majalah, dan penyiaran radio. Selanjutnya ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu apa? Pintu gerbang itu sekumpulan layanan kepada pengguna sehingga terkadang ia berpikir bahwa menggunakan satu sistem perangkat lunak yang sangat kompleks untuk digunakan organisasi besar untuk mengontrol akses karyawan. Selanjutnya ada pasar online atau mall elektronik. Pasar online atau mall elektronik merupakan situs web atau tempat pemasok. Pemasok dan calon pelanggan dapat berkumpul seperti di pasar atau di kota kecil. Contohnya seperti pusat perbelanjaan, pesanan omnibus, atau satu orang adalah pelanggan toko dan membeli untuk sekelompok orang, pasar, dan asosiasi pembelian. Selanjutnya ada komunitas virtual. Komunitas virtual itu untuk komunikasi pertukaran pengalaman. Ada juga broker informasi. Broker informasi itu untuk mengumpulkan dan memberikan informasi, misinformasi yang berkaitan dengan produk, harga, dan ketersediaan, atau data pasar, data ekonomi, informasi, dan teknis. Contohnya seperti majalah yang menjalankan pengujian komputer, mobil, barang konsumsi, dan restoran. Selanjutnya ada pialang transaksi. Pialang transaksi adalah orang atau organisasi yang melakukan transaksi penjualan, seperti halnya penjual gratis. Nah, yang terakhir ada penyedia layanan online atau penyedia layanan cloud. Penyedia layanan online ini dapat dijalankan secara elektronik.
layanan perangkat lunak, aplikasi, atau layanan infrastruktur TIK seperti penyimpanan atau layanan cadangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.